Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengganggu orang ataupun hewan. Bahkan disebutkan di dalam syama'il tentang perangai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ma daraba musliman wala hayawanan wala kafiran illa yakuna jihad fisabilillah. Tidak pernah memukul manusia, hewan, muslim ataupun orang kafir kecuali dalam jihad fisabilillah. Lain daripada hewan pun tidak dipukul oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wanita, dia naik unta di dalam perjalanan bersama Nabi, umrah atau haji lah. Alhasil dia marah karena untanya ini kurang jinak, sampai wanita itu marah dan melaknat unta itu, melaknat unta yang dia tunggangi. Melaknat untanya. Nabi dengar begitu bilang, turun dari unta itu, turun, kamu sudah melaknat dia, kamu turun dari unta tersebut, bawa barang-barangmu, jangan dipakai lagi tuh unta. Kamu sudah melaknat unta. Nabi marah, apa salahnya unta itu dilaknat? Nabi ingin mendidik wanita tersebut agar menjaga mulutnya. Melaknat hewan, apalagi melaknat manusia, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan mengganggu, dan ketika kita diganggu, ya sabar, bersabar. Siapa sih orang yang nggak pernah diganggu? Nabi Muhammad aja diganggu. Beliau bilang, walaqad uzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang nggak pernah diterima oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Tapi dengan segala gangguan dan teror tersebut, Nabi nggak pernah balas menteror, nggak pernah balas mengganggu, nggak pernah balas mencaci dan memaki. Bal ya'fu wa yasfah. Dalam syama'il, in uziya ya'fu wala yu'agib wa in khusima yasmut wala yujawib. Apabila beliau diganggu, beliau memaafkan, tidak menghukum, tidak membalas. Dan apabila beliau dimaki, dicaci, didebat, dikeluarkan kata-kata buruk terhadap Nabi Muhammad, apa respon Nabi? Yaskut wala yujawib. Nabi diam, tidak dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijawab, tidak direspon. Sebab kalimat cacian, kalau kita dengar satu kata cacian dari orang lain, jangan kita respon. Sebab kata-kata yang buruk dari seseorang itu punya kawanan. Kalau kita respon satu, datang 20 kata. Kita respon 2, datang 100 kata. Jadi dapat satu, ya udah, alhamdulillah, terima, jangan banyak ngomong, biarkan aja. Dan memang itu Syarani menyebutkan, beliau menukil bahwasanya gabihul kalam silahul li'am. Gabihul kalam silahul li'am. Senjata manusia-manusia hina, tahu apa senjata mereka? Senjata mereka adalah kata-kata yang hina, kata-kata yang kotor. Itu dijadikan senjata. Siapa yang menjadikannya sebagai senjata? Ya orang-orang yang hina. Tapi senjatanya mukmin akhlak, senjatanya mukmin ilmu. Sayyidina Syafi'i, beliau bilang bahwasanya saya enggak berdebat, enggak berjidal, enggak diskusi dengan orang alim illa ghalabtuh. Kalau saya diskusi, bicara dengan orang alim, pasti saya menang dalil, menang hujjah, pasti. Tapi kalau ada orang bodoh, orang jahil yang mendebat saya, ya udah menang dia. Menang dia. Orang jahil ngomong, ya iyain aja, biarin aja sudah. Jangan direspon. Yang ngalah aja, biarkan. Dan begini Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk merespon al-jahilin. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil yang mengeluarkan kata-kata dan mengeluarkan statement terhadap dia,
statementnya orang berakal, statementnya ibadur rahman, nggak lebih dari kalimat salama, salam, damai. Khalas. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari jahilin. Siapa itu jahilin? Innamru'un yajhal 'alaik, yakni yashtumak, yasubbak. Itu ada orang berbuat jahil kepada engkau, mencaci engkau. Hanya jahil, dikasih nama orang yang mencaci, jahil. Orang yang mengeluarkan kata-kata buruk, jahil. Sebab kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, gak datang dari orang yang punya ilmu, tapi datang dari orang yang jahil. Walaupun dia bersorban, walaupun dia hafal 1000 kitab, namun kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata tercela nggak datang dari orang yang berilmu. Jahil, laim, orang hina, bukan orang mulia. Jangan merespon cacian dengan cacian. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Enggak sama kebaikan dengan keburukan. Lawan, tolak keburukan. Tolaknya pakai apa? Billati hiya ahsan. Bukan hasan, bukan sekedar cukup tolak dengan yang baik, tidak, keliru. Tapi tolak dengan yang terbaik. Baik saja belum cukup, tapi orang yang terbaik menolak dengan cara yang terbaik. Dia amar ma'ruf dengan cara terbaik, dia nahi mungkar dengan cara terbaik, dia jihad dengan cara terbaik, dia bersikap syiddah tegas alal kuffar dengan cara terbaik. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila berhadapan dengan orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, dia memusuhi kepada engkau, bersikap jahat, menunjukkan sikap permusuhannya kepada engkau, maka disuruh bersikap ka'annahu waliyyun hamim, seorang sahabat yang dekat, perlakukan dengan sikap yang hangat, yang baik, seolah-olah nggak ada keburukan dari orang tersebut, nggak ada perselisihan, nggak ada kebencian, seolah-olah dia nggak pernah bikin salah kepada engkau. Nggak gampang. Wa ma yulaggaha illa alladziina sabaru wa ma yulaggaha illa dzu hazzin azim. Nggak ada yang bisa melakukan ini melainkan orang yang punya kesabaran. Nggak ada yang bisa melakukan ini melainkan orang yang memiliki sesuatu yang agung dari Allah. Dia punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain.